Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafaki Ardia. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak semester 5. Nah, langsung saja ke pembahasannya, yaitu soal yang pertama, jelaskan jenis-jenis perangkat lunak, sebutkan contoh-contohnya. Jenis-jenis perangkat lunak yaitu yang pertama ada perangkat lunak berbayar, yaitu software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut dengan seluruh fiturnya. Nah, dan biasanya lisensinya diberikan secara terbatas dan diberi durasi biasanya tuh. Contohnya yaitu Photoshop, Microsoft Office, Windows, dan sebagainya. Freeware yaitu perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembang software menggunakan perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contohnya yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Free software yaitu pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan pengenaan, modifikasi, hingga distribusi. Shareware yaitu perangkat lunak yang diberikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Yang kelima yaitu malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perangkat lunak perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuannya biasanya untuk menyusup, bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contohnya yaitu spyware, perangkat lunak pengintai, adware, perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, virus komputer, dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Open source software yaitu perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License. Contohnya yaitu Linux yang fungsinya sebagai sistem operasi. Dan yang terakhir adalah firmware, perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak dapat dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan yang Anda ketahui tentang aktivitas manajemen proyek. Sebutkan contoh kasusnya. Yaitu secara umum pengertian manajemen proyek adalah suatu metode atau sistem pengelolaan maupun pengorganisasian berbagai aktivitas dari sebuah proyek atau bisnis selama jangka waktu tertentu. Contohnya yaitu yang pertama, proyek manajemen perangkat lunak, yaitu salah satu contoh manajemen proyek dalam bidang teknologi seperti pengembangan perangkat lunak atau software, misalnya browser, Microsoft Office, antivirus, email, dan semacamnya. Dan kedua yaitu proyek manajemen sistem informasi. Nah, biasanya dilakukan oleh para ahli informatika untuk membangun sebuah layanan informasi seperti pembelajaran online berbasis web atau aplikasi. Pertanyaan nomor 3 yaitu apakah yang Anda ketahui tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak? Berikan contoh dan jelaskan. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak merupakan spesifikasi fungsional atau kapabilitas atau fungsi dan non-fungsional berupa batasan karakteristik, kualitas, dan properti dari perangkat lunak yang akan dikembangkan berdasarkan kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki perangkat lunak ataupun yang dibutuhkan oleh pengguna. Contohnya yaitu perangkat lunak browser Mozilla Firefox berjalan pada platform Windows XP untuk komputer, PC, atau notebook yang memiliki koneksi berupa jaringan internet dan terhubung secara online. Pengguna akan berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka GUI atau Graphical User Interface. Dan aplikasi
Mozilla Firefox ini mendapatkan data-data dari Google Search Engine. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang alur informasi dan fungsi pemodelan. Sebutkan contohnya. Pemodelan secara umum dimengerti sebagai proses merepresentasikan objek nyata atau realitas sebagai seperangkat persamaan matematika, grafis, ataupun bagan agar mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Istilah ini sering digunakan untuk proses menggambarkan konsep yang mewakili objek-objek dalam pengembangan sistem informasi. Pemodelan dalam pengembangan sistem informasi berevolusi selaras dengan perkembangan teknologi dan metodologi pengembangannya. Nah, contohnya ada pada gambar berikut. Dan pertanyaan yang terakhir, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang model desain. Sebutkan contohnya. Desain merupakan tahapan pengembangan software yang hasilnya dapat digunakan oleh pengembang untuk membuat program. Desain software sering juga disebut sebagai physical design. Jika tahapan analisis sistem menekankan pada masalah bisnis, maka sebaliknya desain perangkat lunak harus fokus pada sisi teknis dan implementasi sebuah perangkat lunak. Demikian video pembahasan soal UTS semester 5 kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.